dan yang akan fatal terkena dampaknya adalah saham kapal induk, saham growth, dan saham teknologi. Gotoh memenuhi 2 syarat. Dia saham growth dan dia saham teknologi, dan dia akan, menurut saya, akan semakin minus. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau membahas tentang saham paling fenomenal di tahun ini. Saham juga yang sudah menggoncang dunia pasar modal baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu saham Gotoh. So, teman-teman udah banyak yang tanya soal Gotoh. Gimana kelanjutan ceritanya? Let's check this out. Jadi saham Gotoh itu dia sudah jatuh per hari ini, hari Jumat, ke Rp200. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan, yang sudah saya prediksikan, yang saya katakan udah sejak lebih dari 1 bulanan lalu. Nah, ini semua terjadi tentu bukan karena tanpa alasan, tidak. Dan teman-teman ada yang nanya juga, Pak, ini udah waktunya belum kita untuk masuk? So, gue akan kasih tahu alasan sama kamu kenapa kita harus masuk dan kenapa kita jangan masuk. Dan posisi apa yang saya ambil di harga Gotoh hari ini di Rp200. Pertama-tama yang perlu kita harus lakukan adalah, dan kamu di kota kamu masing-masing, kamu mungkin tinggal di Pontianak, di Semarang, di Surabaya, atau mungkin tinggal di luar Jawa, di Jambi, atau di Bali. Hal pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus tanya dengan driver Gojek di rumah kamu. Tanya sama mereka, kalau kamu naik Gokar, atau kamu pesan GoFood, atau kamu naik GoRide, tanya sama dia, Bang, atau Mas, gimana orderannya, makin banyak atau makin sedikit dalam 1 bulan terakhir. Menurut investigasi yang kita lakukan, sudah terjadi penurunan omzet di Gojek dalam artian GoRide, GoFood, sama Gokar, itu sampai lebih dari 40%. Jadi on average, satu rider itu bisa bawa 16 kali kerjaan dalam 1 kali hari. Maksudnya apa? Itu campur-campur. Ada GoSend-nya, kadang-kadang ada GoFood-nya, kadang-kadang ada Gojek-nya. Campur-campur di average di 16 kali orderan per rider per hari. Oke, lalu apa yang terjadi dalam beberapa minggu belakangan? Ternyata itu drop. Beberapa ada yang dapat cuma 8 orderan, 9 orderan, atau 10 orderan. So, pengurangan itu terjadi sangat signifikan. Jadi kalau kita pikir dengan akal sehat, apa yang akan terjadi? Oh, ternyata orang sudah mengulangi pengeluaran mereka. Dan ini sesuai dengan prediksi dari Direktur Bank Indonesia yang akan kita undang jadi pembicara di seminar Benix di Surabaya tanggal 5-6 November. So, kamu jangan sampai ketinggalan. Apa prediksi yang beliau katakan? Dia mengatakan sekitar 5 apa yang akan terjadi di tahun 2023. Nah, 1 sudah menjadi kenyataan. Apa? Orang-orang ini sudah mulai mengurangi pengeluaran, apalagi berhubungan dengan pengeluaran konsumtif, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Itu semakin berkurang. Salah satu indikator penting yang kamu bisa cek, itu adalah kamu datang ke mitra GoFood, merchant-merchant, restoran-restoran kecil, tanya sama mereka bagaimana juga order di restoran mereka. Kalau itu betul, seharusnya secara logika juga terjadi pengurangan 40-50% di merchant-merchant restoran itu. Tentunya kamu juga jangan tanya ke restoran besar seperti KFC, McD, Burger King, enggak. Tanya sama merchant-merchant yang UMKM ya. Tanya sama mereka bagaimana. Kalau data di kota kamu menunjukkan hasil yang sama dengan hasil investigasi kita, apa yang terjadi dengan saham Gotoh? Ini yang namanya investasi. Kita harus lihat perjalanannya. Jadi investasi itu bukan kayak judi, beli hari ini jual besok, enggak. Kita lihat perjalanan investasi kita bersama usahanya, bersama bisnisnya. So, kita cek perjalanan orang-orang yang terkait dengan Gotoh. Pengusaha-pengusaha UMKM, teman-teman GoRide, Gokar. Apa yang terjadi? Kalau seandainya omzet Gotoh bisa berkurang sampai dengan 40-50% karena resesi di 2023, dengan akal sehat, artinya dalam jangka pendek saham Gotoh bisa turun lagi di bawah Rp200. So, itu hal pertama yang harus kita sikapi dengan bijak. Yang kedua, ini berhubungan dengan lock-in period. Maksudnya apa, Pak Ben? Jadi selama ini orang masuk di sahamnya Gotoh, itu masih banyak orang besar, bandar-bandar besar, seperti Alibaba, Jack Ma, SoftBank, Masayoshi Son, dan lain sebagainya. Mereka itu pegang triliunan sahamnya Gojek. In fact, berdasarkan data terakhir itu ada sekitar 15 triliun. Dan mereka selama ini belum bisa jual. Kenapa? Karena mereka di-lock. Itu kesepakatan mereka dengan bursa. Jadi sahamnya di-lock, mereka nggak bisa jual. Sampai tanggal 30 November 2022. Now, sekarang kita harus lihat begini.
Masih ada waktu 1 bulan nih sampai akhir November 2022. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang? Apakah mereka akan tahan saham itu? Raksasa-raksasa itu? Apakah Alibaba akan menahan posisinya, dia tidak mau jual? Apakah SoftBank tidak mau, dia mau tahan posisinya, dia tidak akan jual? Jadi, yang akan kita lihat adalah bagaimana pergerakan para raksasa. Dan ini kabar buruk yang kedua buat teman-teman yang trading. Kalau kita ini kabar baik. Apa? Pertama, ternyata setelah kita lihat, SoftBank itu sedang melakukan penjualan besar-besaran. Dia rugi lebih dari 10 billion dollar tahun ini. Dan dia akan mau mengembalikan kerugian itu dengan cara menjual portofolio dia yang kinerjanya tidak bagus. Jadi apa? Oh, ternyata saya lihat dan kita periksa, SoftBank, Masayoshi Son itu udah jual saham dia yang dia punya di Uber. Uber itu perusahaan sejenis kayak Gojek. Adanya di Amerika. Lalu juga saham mereka yang ada di DoorDash, mereka udah mulai jual. Saham mereka di perusahaan-perusahaan startup yang ada di India, mereka juga udah mulai jual. Ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa triliuner Jepang yang namanya Masayoshi Son itu, pendirinya SoftBank, dia melihat ekonomi dunia itu akan gelap di 2023. Dia mau mengumpulkan cash sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya dari sekarang. So, ketika kemarin kita dengar kabar, Goto mengirimkan tim untuk melobi Alibaba, mengirimkan tim untuk melobi yang namanya si SoftBank, bagus, sah-sah aja, supaya mereka nggak jual. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba mereka jual semuanya, yang terjadi dengan saham Goto apa? Bisa turun ke gocap. Ya menurut saya sih sahamnya ya sah-sah aja gitu. Tetapi sekali lagi, menurut saya ini juga menunjukkan ketidakdewasaan dari tim Goto itu sendiri. Kenapa? Ini adalah secondary market. Secondary market itu tidak apa-apa menurut saya terlepas dari yang namanya dunia nyata. Maksudnya apa? Pergerakan di dunia nyata sama pergerakan di dunia capital market, bursa efek, itu tidak selalu mesti harus berjalan sinkron. Jadi kalau seandainya Goto ketakutan harga sahamnya jatuh, ya itu sih boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi yang lebih penting, kita harus lebih takut kalau kinerja perusahaannya itu jelek. Kinerja bisnisnya itu jelek. So, buat teman-teman yang pusing dan bertanya-tanya dan menunggu-nunggu kejatuhan harga saham Goto, apakah ini saat yang tepat? Menurut Benix, tidak. Kamu harus tunggu. Tunggu apa, Pak? Tunggu keluar pernyataan resmi dari Alibaba, keluar pernyataan resmi dari SoftBank, bahwa mereka tidak akan mau membantu mengerek sahamnya Goto. Menurut kamu akan keluar nggak kabar itu? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena mereka akan berusaha untuk jual dengan diam-diam tanpa ketahuan. Sahamnya akan makin turun dan kamu akan lihat, oh ternyata mereka sudah keluar. Jadi harga saham Goto sekarang ada di mana? Nah ini perjalanan investasi dan ini yang seru nih sama Goto nih, kita harus lihat. Dalam 1 bulan ke depan, ada kemungkinan mereka bisa melakukan kenaikan sedikit lah. Mungkin bisa naik 5%, 7%, which is sebetulnya nggak signifikan. Kenapa? Karena mereka akan turun sampai di bawah 180 dalam beberapa kuartal ini. Khususnya sampai akhir tahun ini bakal jadi ujian terberat nih buat Goto. Tapi buat kita kalau lihat bisnisnya, dan bisnisnya oke, dan selama kamu masih pakai produknya juga, ini salah satu investasi yang kalau menurut saya nyaman-nyaman aja sih. Jadi buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang 200, mau masuk, no, jangan. Jangan. Saya masih yakin Goto akan turun terus sampai di bawah 180 rupiah. Di situ kita harus cek sekali lagi apa yang terjadi, bagaimana perkembangannya, karena investasi itu sebuah perjalanan. Perjalanan investasi bersama Goto kita harus cek di saat itu. Saya termasuk orang yang menganggap pandangan beberapa teman-teman sekuritas itu konyol. Ada yang bilang saham Goto bakal naik ke 300, ada yang bilang naik 400 dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Menurut saya itu konyol sekali. Dan kamu bisa lihat berita-berita mereka entah halusinasi tingkat tinggi, atau mereka tidak melihat realita di lapangan bahwa orderan sudah mulai berkurang. Jadi teman-teman, buat kamu yang mau masuk ke Goto, silakan aja. Tapi kalau saya pribadi, saya masih menunggu harganya jatuh ke bawah 180. 1 bulan ke depan nih, saya sangat yakin kita akan ketemu lagi. Harapannya ya harga saham Goto sudah semakin jatuh. Oke guys, semoga cukup jelas. Itu 2 dari 5 alasan kenapa menurut saya di harga 200 sekarang masih ada kemungkinan untuk kita beli di harga yang lebih murah lagi. Sekarang belum akhir dari kiamat saham Goto. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Sampai ketemu di Surabaya. Bye-bye.